Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kuliah lapangan Pasuruan yang akan mempresentasikan mengenai hasil laporan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan di Pasuruan dengan 2 stop site. Yang pertama pada stop site pertama yaitu di Ranugrati dan yang kedua ada di Nguling. Next. Oke. Untuk anggota kelompok 6 ada saya Putri Dwi Suryani, NRP 50172110119, ada Muhammad Rafel Dayana, NRP 50171011123, ada Stefani Nugi dengan NRP 50172111031, ada Dimas Putra Rahmawan 50172111041, lalu ada Hafiz 50172111042, Nikita Lailul Masrura 50172111056, dan Mario Satria Wicaksana 50172111075, Dia Zalfa Zahira 50172111080, dan Muhammad Romi Bastian 50172111085. Next. Untuk alur dari penjelasan mengenai laporan kuliah lapangan di Pasuruan, yang pertama ada penjelasan mengenai abstrak, yang kedua pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian terdapat lampiran. Abstrak. Pada kuliah lapangan ini terdapat stop site 1 dan stop site 2, yaitu di Ranugrati dan Nguling yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2022. Tujuan untuk mengetahui bagaimana cara menentukan MS di Ranugrati, untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis kekar di daerah Nguling. Arah gaya yang terdapat di Nguling berdasarkan pengolahan data kekar menggunakan histogram, yaitu nilai strike N335 derajat plus dan N130 derajat plus. Arah gaya berdasarkan pengolahan data kekar dengan diagram ROS adalah N315 derajat plus. Stereografis arah tegasan utama atau T1 adalah memiliki tren sebesar 293 derajat dengan besar pelung 1 derajat. Pada T2 memiliki tren sebesar 203 derajat dengan pelung 2 derajat. Dan pada T3 memiliki tren sebesar 63 derajat dengan pelung sebesar 87 derajat. Kata kuncinya analisis kekar. Next. Latar belakang. Ranugrati Pasuruan terbentuk karena aktivitas vulkanik pada gunung berapi yang mengandung sedimen dan mineral. Tekstur dari batuan piroklastik salah satunya adalah kompaksinya terdiri atas kompaksi yang mudah hancur dan kompak. Kekar pada batuan adalah kenampakan rekahan atau retakan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja pada batuan tersebut dan belum mengalami pergeseran. Untuk mengetahui struktur geologi, diperlukan adanya analisis kekar. Rumusan masalah dari kuliah lapangan ini adalah bagaimana cara menentukan MS di Ranugrati, bagaimana cara menganalisis kekar di daerah Nguling, bagaimana cara menentukan arah gaya dari data kekar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menentukan MS di Ranugrati, yang kedua untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis kekar di daerah Nguling, yang ketiga untuk mengetahui cara menentukan arah gaya dari data kekar. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kekar. Untuk pemecahan atau pemisahan dalam formasi geologisnya itu, ada yang pertama membelah batuan menjadi keping-kepingan, lalu membentuk retakan pada batuan. Selanjutnya, kekar ini disebabkan oleh ketidakmampuan batu untuk menahan tekanan yang terlalu besar. Akibatnya, batuan mengalami keretakan di titik kelemahnya dalam volume batuan, di mana telah ada perpindahan signifikan sebagai akibat dari gerakan massa batuan. Menurut ilmu geofisika, sesar terjadi ketika batuan mengalami tekanan dan suhu yang rendah sehingga sifatnya menjadi rapuh. Ya, lalu selanjutnya akan saya jelaskan tentang strike dan dip. Jadi untuk strike sendiri yaitu
garis yang merepresentasikan perpotongan fitur tersebut di bidang horizontal, serta dip itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada true dip, yaitu sudut kemiringan yang dibentuk suatu bidang dengan bidang datarnya yang tegak lurus dengan perpotongan bidang. Lalu yang kedua ada apparent dip, yaitu nama dari setiap dip yang diukur di bidang vertikal yang tidak tegak lurus dengan garis strike. Itu selanjutnya saya menjelaskan tentang batuan piroklastik. Jadi batuan piroklastik yaitu merupakan batuan plastik yang terbentuk dari material vulkanik. Piroklastik biasanya dibentuk dari abu vulkanik, lapilli, dan bom vulkanik yang dikeluarkan dari gunung berapi. Terdapat 3 tipe endapan batuan piroklastik, yaitu yang pertama ada endapan jatuhan. Endapan jatuhan ini dihasilkan oleh erupsi eksplosif yang melemparkan material-material vulkanik ke atmosfer dan jatuh di sekitar pusat erupsi. Lalu yang kedua ada endapan aliran. Endapan ini dihasilkan dari gerakan material piroklastik ke arah lateral berupa aliran gas atau material setengah padat berkonsentrasi tinggi di atas permukaan tanah. Lalu ada yang ketiga yaitu endapan surge depot. Endapan ini merupakan mekanisme pembentukan surge deposit mirip dengan flow deposit, tetapi material piroklastik berada dalam media gas atau padatan berkonsentrasi rendah. Selanjutnya adalah terdapat geologi regional, di mana kondisi Kabupaten Pasuruan, yaitu tempat penelitian kami, adalah terbagi menjadi 3 kondisi, yaitu yang pertama terdapat kondisi geografis, di mana letak Kabupaten Pasuruan antara 112 derajat 33 menit 55 detik hingga 113 derajat 30 menit 37 detik busur timur, dan antara 70 derajat 32 menit 34 detik hingga 80 derajat 30 menit 20 detik lintang selatan, hingga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, yaitu di sebelah utara terdapat Kabupaten Sidoarjo dan juga Selat Madura. Untuk bagian selatan terdapat Kabupaten Malang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Next. Nah, terdapat kondisi geologi dan juga topografi, di mana kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan ini terdiri dari 3 daerah pegunungan dengan pegunungan berbukit. Di antaranya ada dataran rendah yang terperinci menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama di bagian selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah antara 186 meter hingga 2.700 meter. Kemudian yang kedua ada bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan ketinggian permukaan antara 6 meter hingga 91 meter dan relatif subur tanahnya. Dan yang ketiga ada bagian utara terdiri dari dataran rendah berpantai yang kurang subur dengan ketinggian permukaan tanah 2 meter hingga 8 meter. Next. Nah, di Kabupaten Pasuruan sendiri, menurut peta geologi regional, Kabupaten Pasuruan termasuk ke dalam formasi Tuf Rabanu dengan kode KIVTR, di mana formasi ini terdiri dari tuf sela, batu apung, batu pasir tufan, breksi gunung berapi, dan juga konglomerat. Nah, formasi ini diperkirakan berumur Pleistosen akhir hingga Holosen dan menindih batuan gunung api yang lebih tua, di mana Kabupaten Pasuruan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu berdasarkan tinjauan geologi, yaitu terdapat batuan permukaan, sedimen, dan juga gunung api. Nah, secara geologis, daerah Pasuruan ini termasuk ke dalam daerah di mana terdapat pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Akan tetapi ketika pembentukan wilayah Pasuruan ini dikelilingi oleh beberapa gunung aktif, yaitu seperti Gunung Semeru, Welirang, dan juga Bromo. Kemudian
dari beberapa daerah di Pasuruan dimungkinkan dipengaruhi oleh sedimentasi material tanah yang dibawa oleh sungai-sungai ke muara. Endapan tersebut seiring berjalannya waktu akan membentuk daratan yang relatif luas. Next. Nah, berdasarkan peta geologi yang telah dijelaskan tadi, bahwa di bagian daerah Pasuruan termasuk zona formasi Tuf Rabano yang memiliki kode GVTR, di mana formasi tersebut terdiri dari tuf sela dan juga batu apung dan juga batu pasir tufan bereaksi gunung berapi dan juga konglomerat. Next. Saya akan menjelaskan tentang metodologi yang dipakai pada kuliah lapangan kali ini. Jadi untuk pertama, subset 1 terletak di Ranograti, tepatnya pada Desa Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dengan koordinat 7,73348 derajat south dan 113,00141 derajat east. Nah, alat dan bahan yang diperlukan pada di stopset pertama ini, yang pertama adalah lembar geologi regional. Lembar geologi regional menunjukkan formasi batuan penyusun stopset ini. Lalu ada kompas geologi yang digunakan untuk mengukur strike dan dip lapisan. Itu ada papan dada yang digunakan sebagai alas pengukuran. Ada buku lapangan geologi untuk mencatat data strike dan dip. Ada skop untuk mengeruk tanah agar batas perlapisan dapat terlihat dengan jelas. Lalu ada palu geologi untuk mengambil dan memecah batuan menjadi bagian yang lebih kecil. Terus ada borang deskripsi batuan yang dipakai untuk mencatat hasil deskripsi batuan. Terus ada aplikasi kamera untuk memotret singkapan secara keseluruhan dan juga batuan. Lalu ada aplikasi Orux Maps yang digunakan untuk mencatat koordinat lokasi, dan juga ada mm block yang digunakan sebagai lembar MS. Ini adalah flowchart flowchart pada stopsite ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, jadi yang pertama, lembar geologi regional dibaca terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tentang kondisi geologi lokasi. Lalu, singkapan diamati secara keseluruhan untuk menentukan batas antar lapisan. Nah, permukaan terluar setiap lapisan kemudian dikeruk agar terlihat batasnya dengan jelas, sehingga arah murni strike dan dip dapat terlihat jelas. Lalu, strike dan dip diukur pada setiap lapisan. Prosedurnya akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Lalu ada sampel batu. Sampel batuan pada setiap lapisan diambil untuk diamati secara lebih rinci. Lalu sampel batuan dideskripsikan litologinya sesuai karakteristiknya, baik dari warna, tekstur, struktur, maupun komposisi mineral. Setelah itu, foto singkapan dengan pembanting berupa manusia yang berdiri menuju arah utara diambil. Terus, sketsa lintasan MS digambar. Selanjutnya untuk stop set 2 dari kuliah lapangan kami, yaitu berada di Nguling, tepatnya koordinat 7,664,93 derajat south, 113,04929 derajat east, di Desa Semedusari, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Next. Lalu untuk alat bahan yang digunakan pada kulap stop set 2 ini, yaitu yang pertama ada kompas geologi untuk sebagai pengukur strike dan dip. Lalu untuk papan dada sebagai alat bantu pada pengukuran strike dan dip. Lalu untuk buku lapangan geologi untuk bahan pencatat pada pengukuran strike dan dip. Lalu untuk ada aplikasi Orux Map sebagai pencatat koordinat stop set 2. Lalu ada aplikasi dip sebagai software pengolahan data strike dan dip. Lalu ada aplikasi GeoROS sebagai software data pengolahan diagram ROS. Lalu ada larutan HCl sebagai pengetes keberadaan lapisan batuan karbonat. Next. Berikut adalah flowchart pengerjaan kuliah lapangan stopset 2 di Desa Nguling. Next. Lalu ada langkah kerja
di kuliah lapangan di StopSet 2 ini, yang pertama ada pengambilan data. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, pengukuran strike dilakukan dengan menempelkan bidang kompas geologi bagian E pada bidang bantu, kemudian memposisikan bubble E tepat berada di tengah. Nilai strike dan kekar diperoleh dari sudut yang ditunjukkan oleh jarum jarum north saat bubble E berada di tengah. Yang ketiga ada pengukuran dip, dilakukan dengan menempelkan bidang kompas geologi pada bagian W pada bidang bantu yaitu papan dada dengan tegak lurus terhadap strike. Kemudian memposisikan bubble pada tabung nivo tepat berada di tengah dengan memutar klinometer kompas. Nilai dip diperoleh dari sudut yang dipenduk pada saat bubble nivo berabung berada di tengah. Yang terakhir yaitu nilai strike yang dicatat pada buku lapangan geologi. Lalu selanjutnya yaitu ada pengolahan data. Yang pertama, data strike dan dip yang diolah dengan metode analisis histogram. Lalu dianalisis diagram Ross dan analisis stereografis. Lalu yang kedua, membuat tabulasi data strike. Untuk membuat analisis histogram dan diagram Ross dengan cara manual. Untuk pengolahan dengan software yang digunakan adalah Microsoft Excel dan GeoROS. Yang ketiga, berdasarkan analisis histogram dan diagram Ross digunakan untuk menentukan arah gaya yang bekerja pada kekar. Yang keempat, membuat plotting data strike dan dip, yang kemudian dilanjutkan pembuatan kontur. Yang kelima, berdasarkan analisis stereografis digunakan untuk menentukan arah tegasan yang bekerja pada kekar. Next. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Next. Set 1. Dilakukan peninjauan batuan pada daerah Randugrati yang kemudian dituangkan pada lembar deskripsi batuan. Berdasarkan lembar deskripsi batuan yang kami peroleh, kami mendapatkan bahwa ada dua jenis batuan yang ada di daerah tersebut. Yang pertama yaitu batuan piroklastik dan yang kedua yaitu batuan beku. Untuk batuan piroklastik sendiri yang kami jumpai diantaranya yaitu skoria, tuff lapilli, tuff, breksi, dan lapilli. Sedangkan untuk batuan bekunya sendiri yaitu batuan beku teroksidasi, basal, dan juga batu anortosit. Next. Menjelaskan tentang hasil MS yang telah kami lakukan, yaitu pada lapisan pertama yaitu setebal 1,8 meter, yaitu lapisan lapilli consolidated berwarna cerah dan terpilah dengan baik. Kemudian di lapisan kedua dengan ketebalan 1,2 meter merupakan satuan breksi vulkanik unconsolidated terpilah buruk berwarna abu hingga abu gelap dan terdapat beberapa kelakal dengan ukuran butir es. Kemudian ada lapisan ketiga yaitu 1,2 meter dengan lapisan butir lapilli dengan keterangan sebuah satuan tuff berbutir as lapilli consolidated berwarna cerah dan terpilah buruk. Kemudian di lapisan keempat yaitu dengan ketebalan 0,8 meter yaitu merupakan satuan breksi vulkanik unconsolidated terpilah buruk berwarna abu hingga abu gelap dan terdapat beberapa kerakal dengan ukuran butir es. Kemudian selanjutnya yang kelima dengan ketebalan 0,8 meter dengan ukuran butir lapilli dan merupakan lapisan terlapis antara breksi dan tuff. Kemudian lapisan keenam yaitu 0,6 meter dengan ukuran butir boom, yaitu sebuah satuan tufan berbutir as lapilli consolidated dan berwarna cerah dan terpilah dengan baik. Kemudian lapisan ketujuh dengan ketebalan 3,5 meter, yaitu satuan breksi vulkanik unconsolidated terpilah buruk hingga berwarna abu hingga abu gelap dan terdapat beberapa kerakal dengan ukuran butir lapilli. Kemudian yang kedelapan dengan ketebalan 0,5 meter dengan ukuran butir es merupakan suatu satuan tuff berbutir ice consolidated berwarna cerah dan terpilah dengan baik. Kemudian lapisan ke-9 yaitu satuan breksi vulkanik unconsolidated terpilah buruk berwarna abu hingga abu gelap, terdapat beberapa kerakal dan berukuran butir lapilli. Kemudian lapisan ke-10 dengan tebal 2 meter yaitu sebuah satuan tufan berbutir es consolidated berwarna cerah dan terpilah baik. Kemudian di lapisan selanjutnya lapisan ke-11 yaitu merupakan lapisan yang terlapis-lapis antara breksi dan tuff dengan ukuran butir lapilli. Kemudian yang ke-12 yaitu lapisan dengan tebal 2,5 meter yaitu
sebuah satuan tufan berbutir ice consolidated berwarna cerah dan terpilah dengan baik. Dan untuk lapisan terakhir dengan ketebalan 1,6 meter, merupakan lapisan terlapis-lapis antara flexi dan tuf dengan ukuran butir es. Untuk untuk subset yang kedua, yaitu di daerah Wuling, yang pertama yang dilakukan adalah mengenai uji karbonat, di mana setiap kekar yang ada pada subset kedua, yaitu bertepatan di daerah Wuling, terdapat urat atau vein yang mengisi, terdapat mineral-mineral yang mengisi urat tersebut, di mana ketika diuji, yaitu dengan meneteskan cairan HCl kepada kekar tersebut, terdapat hasilnya adalah terdapat buih atau busa yang dihasilkan ketika HCl dituangkan di daerah kekar ini, di mana hasil dari dapat diindikasikan bahwa ketika HCl dituangkan ke dalam suatu kekar tersebut, kemudian batuan tersebut kemudian dia berbuih, maka dapat diindikasikan bahwa batuan tersebut memiliki kandungan karbonat. Nah, berdasarkan analisis bahwa ketika suatu kekar memiliki kandungan karbonat, maka dahulunya daerah tersebut dapat diindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan daerah dasar laut. Next. Berikut merupakan tabulasi pada data strike. Ini merupakan tabel tabulasi data strike, di mana tabel tabulasi ini kemudian akan digunakan dalam analisis histogram dan juga analisis diagram Ross. Pada tabel ini digunakan interval data yaitu sebesar 10 derajat, dan diperoleh presentasi tertinggi dari tabulasi ini adalah 8,9% dengan frekuensi 13, yaitu pada interval sudut 21 sampai 30 derajat atau 201 sampai 210 dan juga 281 sampai 290 atau 281 sampai 290 derajat. Next. Kemudian pada analisis yang pertama untuk menentukan arah kekar yaitu digunakan analisis histogram. Untuk melakukan analisis histogram ini dilakukan langkah pertama yaitu mencari nilai maksima dari masing-masing kekar dengan rentang interval 10 tersebut. Pada nilai maksima terdapat pada interval N280E sampai N290is dan N20is sampai N30is. Kemudian nilai maksima didapatkan merupakan nilai median atau nilai tengah dari interval tersebut. Didapatkan nilai gaya dari kekar sebesar 335is. Next. Untuk pengolahan yang sebelumnya digunakan secara manual, kemudian untuk pengolahan yang ke data kekar angkatan dilakukan secara Excel, digunakan cara yang sama dengan metode yang sebelumnya, dan didapatkan nilai maksima pada interval 121is sampai 130is dan 131is sampai 140is, di mana arah gaya dari suatu kekar berada di median di antara interval-interval tersebut sehingga didapatkan nilai 130is. Next. Analisis yang kedua yaitu dengan menggunakan diagram Ross, di mana pada pengolahannya ini dilakukan secara manual dan juga software. Untuk manual sendiri digunakan dalam pengolahan data kelompok yang kemudian tetap dibandingkan dengan hasil dari pengolahan software, sedangkan untuk data angkatan dilakukan dengan menggunakan software. Pada data kelompok, interval data yang digunakan untuk manual yaitu dengan 10 derajat sesuai dengan tabulasi yang telah dibuat. Sedangkan untuk data softwarenya sendiri, interval diagram yang digunakan adalah 10 derajat dengan grid interval yaitu 10 derajat. Dari kedua data diagram Ross ini diperoleh nilai maksima 1 dan 2 yaitu pada N20 sampai 30 derajat is dan juga N280 sampai 290 derajat is. Di antara kedua ini, nilai mediannya merupakan arah gaya yang bekerja pada kekar tersebut, yaitu pada North 335 derajat is. Next. Merupakan diagram Ross dari data angkatan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan software Georus.
Dengan interval diagram 10 derajat dan juga grid interval 10 derajat diperoleh interval maksima 1 dan 2 yaitu 0 300 sampai 310 derajat is dan juga 0 320 sampai 330 derajat is dengan nilai tengah yang berperan sebagai arah gayanya yaitu pada N 315 derajat is. Next. Kemudian analisis yang ketiga adalah analisis stereografis. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa analisis kekar dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu menggunakan software dan juga menggunakan manual. Pada pengolahan data stereografis menggunakan software terdapat dua data yang akan diolah. Yang pertama menggunakan data angkatan dan yang kedua adalah menggunakan data kelompok. Untuk penjelasan mengenai stereografis, pengolahan stereografis menggunakan software akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafael. Baik, untuk pengolahan menggunakan software itu hasilnya seperti tertera di gambar, di mana tren dari tegasan utamanya adalah 174 dengan planis 3, kemudian tegasan menengahnya itu 265 dengan planis 1, dan tren dari tegasan minimalnya itu adalah 0 dengan planis 88. Hasil ini dapat dengan pengolahan menggunakan software DIPS dengan memasukkan data strike and dip ke aplikasi dan diolah sehingga seperti di gambar. Next. Oh, mohon maaf, sebelumnya merupakan data dari kelompok dan sekarang merupakan data dari angkatan yang diolah menggunakan software DIPS, di mana untuk data angkatan didapatkan tren dari tegasan utamanya itu adalah 293 dengan planis 1 derajat. Kemudian tren tegasan menengahnya adalah 203 derajat dengan planis 2 derajat. Dan tren tegasan minimalnya adalah 63 derajat dengan planis 87 derajat. Hasil ini sama seperti data angkatan, di mana diolah menggunakan software DIPS. Next. Oke, kemudian yang kedua, untuk metode yang menggunakan metode manual, yaitu terdapat pengolahan data stereografis menggunakan metode manual. Yang digunakan adalah data kelompok. Maaf, terjadi kesalahan pada indeks dari gambar, yaitu seharusnya adalah stereografis data kelompok menggunakan metode manual, di mana dalam pengolahan stereografis menggunakan metode manual ini, yang pertama adalah dengan memplotting data strike dip yang didapatkan ketika di lapangan ke dalam kertas kalkir, di mana pada kertas kalkir tersebut telah diberikan bidang bantuan berupa stereonet, yaitu untuk mempermudah bagi kami untuk memplotting strike dip yang ada pada data kelompok, di mana ketika setiap satu langkah menuju pusat lingkaran, maka derajat atau sudut yang terbentuk maka akan semakin besar. Untuk yang pertama, setelah melakukan plotting titik-titik ke dalam kertas kalkir, langkah selanjutnya adalah membuat kontur, di mana sebelum membuat kontur tersebut harus dibuat berapa densitas dari setiap daerah, di mana ketika daerah tersebut memiliki densitas yang paling tinggi atau memiliki titik-titik yang paling tinggi, dia adalah daerah yang merupakan pusat dari densitas tersebut, atau daerah yang memiliki densitas yang tertinggi itu cenderung memiliki warna yang lebih tua, di mana pada hasil dari pengolahan data kelompok kami, yaitu daerah yang paling tua atau yang memiliki densitas yang paling tinggi adalah berada di pusat lingkaran. Nah, dari pusat lingkaran tersebut terdapat beberapa daerah yang juga memiliki kecenderungan memiliki densitas yang lebih besar,
yaitu didapatkan ditarik 2 garis, yaitu yang pertama menghasilkan garis N334E dengan strike N334E dan dip 36. Untuk garis yang kedua yaitu memiliki strike 6 N44E dengan dip 88. Ketika 2 garis atau 2 titik ini telah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan memplotting titik-titik tersebut, strike dan dip yang telah ditentukan ke dalam kertas kalkir lain dengan menggunakan bantuan dari kertas stereonet juga, di mana pada langkah ini diperlukan ketelitian bahwa untuk menentukan strike dan dip yang tertera pada hasil garis yang telah didapatkan sebelumnya itu berbeda dengan metode yang telah dipakai sebelumnya, yaitu yang pertama adalah menentukan strike, di mana pada strike ini titik N atau arah N dan setiap langkah, setiap satuan yang ada di keliling lingkaran ini merupakan merepresentasikan sebagai strike, dan ketika titik strike yang telah didapatkan ditandai, titik tersebut diarahkan ke arah utara. Nah, ketika titik tersebut sudah berada di arah utara, yang dilihat adalah garis tengah atau garis horizontal di mana titik E itu berada, atau arah is itu berada. Nah, untuk dip yang pertama itu adalah 86, di mana dip 86 dihitung dari tepi menuju ke pusat lingkaran, dihitung dari tepi arah is. Ketika sudah didapatkan, maka didapatkan titik, yaitu plottingan yaitu sebagai berikut, yaitu pada gambar sebelah kanan, di mana kemudian perpotongan antara 2 strike dan dip, perpotongan garis dari representasi strike dip yang telah didapatkan sebelumnya merupakan TO2 atau arah tegasan menengah. Kemudian dari antara garis pertama atau plane pertama hingga plane kedua itu, ketika dia membentuk atau memiliki sudut yang lebih dari 90 derajat, maka gaya tegasan yang berada di sekitaran daerah tersebut merupakan TO3 atau tegasan minimum. Nah, untuk langkah selanjutnya dari TO3 tersebut dapat menentukan TO1, di mana antara titik TO3 hingga dihitung dari TO3 menuju ke atas ataupun ke bawah dari garis TO3 ini 90 derajat dan sudut ke 90 derajat itu merupakan TO1, di mana pada TO1 ini merupakan terletak di sebelah paling kiri, yaitu TO1 merepresentasikan sebuah tegasan utama atau arah tegasan utama. Nah, hasilnya pada analisis stereografis dengan menggunakan cara manual tersebut didapatkan bahwa arah tegasan utamanya itu memiliki arah tegasan dengan trend atau strike N292E dengan plunge 1, dan juga tegasan
tegasan menengah atau TO2 itu N204E dengan plunge 3, dan juga tegasan minimum atau TO3 itu N66E dengan plunge 88. Next. Kesimpulan dari presentasi yang telah kami paparkan. Yang pertama, berdasarkan peta geologi Kabupaten Pasuruan, Ranugurati berbentuk sebuah danau vulkanik kecil dengan diameter sekitar 1 km, namun kedalamannya dapat mencapai sekitar 130 meter. Danau vulkanik dibentuk dari sisa kawah gunung api yang disebabkan oleh semburan magma dengan suatu letusan yang dikarenakan magma atau lava bersinggungan dengan air tanah. Yang kedua, berdasarkan lembar MS yang telah kami ambil ketika berada di stop site 1 pada titik 1 dan titik 2 terdapat batuan piroklastik yang dibagi dari skoria, tuf lapilli, tuf breksi lapilli. Batuan beku dibagi 3, batuan teroksidasi, basalt, batuan anorthosite. Lapisan ini merupakan stratigrafi yang memungkinkan kita dapat menemukan piroklastik serta perbedaan yang dapat dilihat dari ketebalan. Yang ketiga, stop site kedua yang diteliti yaitu daerah Nguling yang terdapat atau terletak di Kecamatan Nguling. Cara mengukur kekar yaitu dengan mengukur strike dip terlebih dahulu agar mendapatkan datanya. Setelah itu melakukan pengolahan data menggunakan analisis histogram, diagram Ross, dan stereografis. Referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan kuliah lapangan yang berada di Pasuruan. Next. Untuk lampiran sendiri, yang pertama ada peta Google Earth, di mana pada stop set pertama dan juga kedua, yaitu berada di Kabupaten Pasuruan, yang letaknya merupakan sebelah utara dari Gunung Bromo, di mana pada stop set 1 dan 2 ini diplot atau ditandai dengan menggunakan ORUX, yaitu dari penggunaan ORUX ini kita dapat mendapatkan ketinggian atau elevasi dari daerah tersebut. Kemudian juga kita juga dapat mendapatkan koordinat dari tempat tersebut. Nah, untuk foto ketiga merupakan foto dari kelompok kami ketika selesai melakukan pengambilan data kekar. Dan untuk yang ketiga, untuk gambar keempat merupakan foto singkapan di mana terdapat seseorang yang menunjuk arah utara sebagai pembanding dari setiap ketinggian dari setiap lapisan yang tersusun di daerah tersebut. Next. Nah, pada lampiran yang selanjutnya adalah merupakan data-data kekar atau hasil pengolahan, hasil pengambilan data yang ada di lapangan, di mana pada pengolahan data ini kami mendapatkan 146 data kekar yang kemudian diolah dan juga dengan menggunakan analisis kekar dan juga berdasarkan pengamatan dan juga deskripsi yang ada di kertas borang ini atau kertas deskripsi batuan yang berada di sebelah kanan data kekar, kita juga mendapatkan data stereografis, data deskripsi batuan untuk mendapatkan keterangan dari penyusunan lembar MS. Next. Berikut adalah data kekar dari kelompok dan juga data kekar dari angkatan. Dari kelompok sendiri yang telah kami sebutkan bahwa terdapat 146 data kekar, dan juga ketika data semua kelompok disatukan menjadi satu, yaitu menghasilkan data angkatan yang kurang lebih berjumlah 1.400 data kekar. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dari kami presentasi berucap dan juga bersikap, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.